wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Effendi dari Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Komunikasi Politik. Nah, yang pertama itu jelaskan hubungan dari komunikasi politik kampanye dan marketing politik. Berikan skema yang jelas dari pengertian yang Anda pahami. Nah, di sini saya menulis yaitu komunikasi politik itu adalah informasi dan ide. Nah, sedangkan kampanye politik itu strategi dan aktivitasnya untuk memenangkan pemilu. Nah, sedangkan marketing politik itu penerapan teknik pemasaran dalam politik. Terus dalam politik. Nah, hubungannya. Nah, komunikasi politik itu dasar dari kampanye politik. Nah, karena kampanye memerlukan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan dari visi misi kandidat atau partai kepada pemilih. Nah, sedangkan kampanye politik itu sering kali digunakan prinsip marketing politik untuk merancang strategi yang lebih berfokus pada audiens atau si pemilih tertentu dengan mempertimbangkan data dan analisis pasar pemilih. Nah, sedangkan terus marketing politik itu memungkinkan kampanye untuk lebih efisien dalam menjangkau audiens yang tepat dengan pesan yang relevan. Nah, sedangkan marketing politik itu membantu dan menciptakan citra positif bagi kandidat atau partai melalui teknik promosi yang lebih terstruktur dan berbasis data yang pada gilirannya mendukung tujuan komunikasi politik dan kampanye. Nah, lanjut yang kedua itu yaitu dalam politik. Nomor 2, dalam politik juga terdapat mitologi. Jelaskan fenomena mitologi politik yang sering kita lihat dalam proses komunikasi politik. Nah, di sini saya menulis yaitu fenomena mitologi politik dalam komunikasi politik merujuk pada penggunaan simbol, terus cerita atau narasi dan gambaran yang dibangun untuk mengaruhi persepsi publik. Nah, tentang suatu individu, kelompok atau ideologi tertentu. Nah, si mitologi politik ini sering digunakan untuk menciptakan atau memperkuat citra tertentu dalam masyarakat. Nah, dan sering kali bersifat emosional serta simbolik lebih daripada berbasis fakta atau rasional. Nah, lanjut yang ketiga itu berikan contoh yang tepat dalam media bagaimana pengaruh opini publik sangat mempengaruhi terhadap keputusan politik. Nah, di sini saya memberikan contoh yaitu kasus Pilpres 2014 dan pengaruh opini publiknya. Nah, pada pemilihan presiden Pilpres 2014, Indonesia meyakinkan persaingan ketat antara dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Nah, media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik mengenai kedua kandidat ini. Nah, di sini saya akan persingkat beberapa peristiwa besar yang tercatat seperti aksi 212. Nah, berhubungan dengan persepsi masyarakat yang semakin terpolarisasi terhadap kedua calon tersebut, terutama setelah kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur Jakarta yaitu Ahok Basuki Cahayapurnama. Nah, berbagai media, baik media sosial maupun media media mainstream memberitakan bagaimana Ahok dijadikan simbol dalam kompetisi politik dan juga menjadi isu utama yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membentuk opini publik tentang Jokowi. Nah, di sini kan juga pertanyaannya itu pengaruh opini publik sangat. Nah, pengaruhnya itu pengaruh opini publik itu yang terpolarisasi yang sangat dibarengi oleh media mengarah pada pemilihan Jokowi pada akhirnya, meskipun banyak sekali tantangan dan ketegangan selama proses pemilu. Terus juga ada
pengaruh media itu berperan penting dalam membentuk pandangan publik tentang calon presiden dan isu-isu yang berkaitan, termasuk kebijakan terkait agama dan keberagamaan. Media juga menyebarkan berbagai protes dan aksi massa yang mengkritik kebijakan calon tertentu. Nah, lanjut yang nomor 3 itu nomor 4, dalam konteks demokrasi jadi di sini disuruh menjelaskan apa istilah pemilihan nasional, pemilihan reaktif, pemilihan responsif, dan pemilihan aktif, dan jelaskan istilah pemilih tersebut dan berikan contoh konkret dari ketiga istilah tersebut. Ya, pemilih rasional dulu. Nah, pemilih rasional ini adalah tipe yang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan logis dan realitas. Nah, mereka jadi si calon pemimpin ini menurut si mereka ini dapat mengatasi masalah negara atau daerah dengan cara yang paling efektif. Pemilih nasional lebih fokus pada program, terus kebijakan, dan rekam jejak calon daripada sekedar perasaan atau opini sesaat. Contoh konkretnya kita kembali yang tadi. Seperti yang nomor 3 yaitu seorang pemilih yang rasional mungkin lebih memilih Jokowi pada pemilu 2014 karena mereka melihat bahwa Jokowi memiliki pengalaman dalam memimpin Jakarta dengan berbagai program yang berhasil. Nah, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Nah, mereka menilai bahwa kebijakan Jokowi dapat membawa perubahan positif bagi Indonesia, sehingga pilihan mereka didasarkan pada penilaian yang objektif terhadap calon tersebut. Nah, itu pemikiran pemilihan rasional. Adapun pemilihan reaktif itu ada tipe yang memilih yang lebih dipengaruhi oleh kejadian-kejadian tertentu atau isu-isu yang muncul menjelang pemilu. Nah, di sini saya contoh konkret itu seorang pemilih mungkin awalnya mendukung calon tertentu. Nah, tetapi setelah mendengar bahwa calon tersebut itu terlibat dalam skandal misalnya atau memiliki kebijakan yang tidak sesuai oleh publik, terus mereka bisa dengan cepat mengubah pilihannya. Misalnya jika ada kasus korupsi yang terungkap menjelang pemilu, seorang pemilihnya yang awalnya mendukung calon tersebut, nah mungkin akan memilih calon yang lain yang dianggap lebih bersih dan jujur gitu. Jadi kalau mungkin bisa disebut kalau reaktif itu yang misalnya melihat si calonnya itu ada beberapa misalnya skandal mungkin kejahatan itu, mungkin si pemilih ini langsung berpindah kepada pemilih yang lain. Nah, adapun pemilih responsif itu pemilih yang mengambil keputusan berdasarkan respon terhadap masalah atau kebutuhan yang mereka hadapi sehari-hari. Nah, terus mereka lebih tertarik pada calon yang memiliki kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan mereka, seperti misalnya turun ke masyarakat atau turun ke masyarakat atau masalah ekonomi, pendidikan, atau kesehatan. Nah, jadi si calon ini tuh memberikan janji atau solusi yang relevan dengan si masyarakat ini. Nah, lanjut contoh konkretnya itu seperti mungkin si calon ini berjanji untuk menurunkan harga bahan pokok misalnya, atau memperbaiki layanan kesehatan, atau juga misalnya jika mereka merasa harga barang semakin mahal atau kesulitan dalam mengakses layanan medis yang berkualitas. Nah, terus jika dalam kampanye calon X berjanji untuk menyediakan program subsidi pangan atau meningkatkan kualitas rumah sakit, pemilih ini akan merasa solusi itu sesuai dengan kebutuhan mereka dan memilih calon tersebut. Jadi pemilih responsif itu lebih misalnya banyak ada calon yang berjanji akan membenari jalan atau misalnya seperti itulah. Nah, itu si calon itu akan memilih yang apa yang mereka butuhkan. Nah, adapun pemilih aktif itu pemilih tipe yang sangat terlibat dalam proses politik. Nah, mereka tidak hanya memilih tetapi juga aktif mencari informasi tentang calon, terus mengikuti debat atau berdiskusi dengan orang lain, dan terkadang terlibat dalam kampanye atau kegiatan politik. Nah, adapun contoh konkretnya di sini
ya si orang ini tuh rajin untuk mengikuti debat presiden atau membaca berbagai artikel di Google atau dan di lainnya, atau bisa berdiskusi dengan teman-temannya atau keluarga nah tentang siapa yang paling cocok memimpin. Misalnya dalam pemilu 2019, orang pemilih yang aktif mungkin mengikuti setiap perkembangan politik di media sosial. Contohnya seperti menonton debat calon presiden dan akhirnya memilih calon berdasarkan pemahaman mereka yang mendalam tentang visi misi calon tersebut. Nah, lanjut yang nomor 5. Yang nomor 5 itu jelaskan menurut pandangan Anda bagaimana perilaku komunikasi politik dari para politisi yang berkontestasi pada pemilu Pilpres dan Pilkada tahun 2024. Berikan salah satu contoh dari tokoh politik tertentu yang Anda kenal. Nah, di sini saya mengambil yaitu Ganjar Pranowo. Nah, di sini memanfaatkan media sosial yang maksimal. Nah, Ganjar pada Pilpres pemilihan kemarin, beliau lebih sangat memanfaatkan media sosial menjadi alat utama bagi Ganjar dalam menyampaikan pesan. Nah, membangun citra dan mengalang dukungan. Nah, jadi Ganjar fokus pada penyebaran konten yang relevan dan interaktif seperti video pendek atau infografis atau tweet, atau untuk menjangkau pemilih muda serta berbagai kalangan yang lebih aktif di platform digital. Nah, komunikasi politik Ganjar akan lebih langsung dan personal, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung tanpa adanya filter dari media tradisional. Contohnya misal Ganjar Pranowo yang memungkinkan menjadi calon presiden Pilpres 2024 kemarin. Dia sangat aktif di media sosial seperti Twitter dan Instagram. Nah, Ganjar ini seringkali mengunggah konten yang berbicara langsung kepada publik dengan gaya komunikasi yang santai namun mengena, serta sering memanfaatkan hashtag atau tema-tema tertentu yang sedang ramai dibicarakan di kalangan netizen. Ini adalah contoh bagaimana Ganjar memanfaatkan media sosial untuk mendekatkan diri kepada pemilih, terutama generasi milenial dan Gen Z. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kata-kata atau dalam menyampaikan salah-salah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.